materi yang harusnya kita bahas pada 2 minggu yang lalu ketika kalian berdiskusi itu adalah mengenai puisi klasik dan romantik. Ya, saya sudah melihat semua hasil kerja kelompoknya dan sangat baik, ya. Sebagian besar kualitasnya sangat baik, ada beberapa yang agak kurang, tetapi tidak ada yang mengecewakan gitu. Jadi semua termasuk baik, tapi ada beberapa yang lebih baik dibandingkan teman-temannya. Tapi saya tidak akan membahas mengenai kualitasnya. Saya hanya akan mengambil satu contoh random, bukan random sih. Jadi contoh yang saya pakai ini bukan karena yang tidak saya pakai itu lebih buruk ya, gitu. Jadi saya mengambil ini bukan karena kualitasnya, tetapi karena pilihan puisinya, gitu. Ya. Ini saya meminjam dari kelompoknya siapa nih? Bianca, Rosalyn, dan Shiva. Ya, saya pinjam hasil kerja kelompoknya ya. Jadi saya tidak akan membahas hasil kerja kelompok mereka, tetapi saya hanya akan menjelaskan secara singkat ya untuk semua dari kalian. Jadi sebagian besar dari kalian itu atau hampir semua atau bahkan semua sebetulnya sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Kalian bisa menunjukkan karakteristik atau kaitan dari puisi dengan konteks masyarakat ya, tetapi secara garis besar yang masih perlu diperbaiki atau perlu dikembangkan itu adalah untuk menunjukkan bagian mana dari teks gitu ya. Jadi kalau dilihat dari slides-nya, mungkin juga karena tidak dipresentasikan ya. Kalau dipresentasikan mungkin juga kalian bisa lebih eloquent untuk menyampaikan maksudnya. Tapi kalau dari slides-nya, sebagian besar itu masih teksnya itu berdiri sendiri, konteksnya berdiri di lain sisi gitu. Jadi misalnya menceritakan teksnya tentang ini, yaitu memperlihatkan karakteristik masyarakat di masa klasik yang begini gitu. Tapi tidak diperlihatkan atau belum banyak yang memperlihatkan kesinambungannya atau secara jelas di mana di teksnya kita bisa menemukan itu. So saya mengambil puisi ini sebagai contoh karena puisi ini kata-katanya relatif gampang. Kita bisa bahas sekarang tanpa kalian harus buka-buka kamus. Ya, mungkin kalau kelompok yang memang mengambil ini udah tahu isinya, tapi kalau yang kelompok lain bisa jadi kan belum familiar dengan kata-katanya. Tapi puisi ini menurut saya kata-katanya atau word shots-nya itu sudah cukup dikenal lah gitu ya. Es war als hätte der Himmel die Erde still geküsst, da sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen muss. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so stemmklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Ya, singkat, puisinya singkat. Kalau kita lihat nih dari kata-katanya, ada Himmel, Erde, kemudian Blütenschimmer, kemudian Felder, Luft, Wald, di Wald, pluralnya di Wälder, kemudian ada Flügel, ada Land. Kira-kira ini bidang atau kalau kita kategorikan, ini topiknya terkait apa ya? Alam. 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 Ada kata-kata langit, kemudian bumi, kemudian halaman, pekarangan gitu ya, hutan, udara, ya. Tetapi bagaimanakah penggambaran alam? Alam itu kan bisa digambarkan macam-macam. Bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang membuat rindu, ada juga yang menganggap itu sudah rusak, itu ancaman dan sebagainya. Ya, jadi alam itu bisa diasosiasikan dengan banyak sekali hal. Nah, kalau di puisi ini dia diasosiasikannya seperti apa sih? Diperlihatkannya seperti apa? Es war, els hätte jadi hätte itu pengandaian di sini ya. Seolah-olah
langit mencium bumi. Ya, der Himmel es ist als ob gitu ya, seolah-olah der Himmel küsst die Erde und still küsst. Jadi apa ya, still das heißt tenang, diam gitu. Ya, jadi bukan ciuman yang heboh atau apa gitu ya, tapi still gekust gitu. Jadi kalau dari kalimat pertama ini, kira-kira nuansa yang dibangun itu seperti apa ya? Personifikasi alamnya seperti hidup. Seperti hidup, oke, ada personifikasi. Kemudian tenang gitu. Tenang, ya betul sekali. Jadi kita langsung kebayang ini suasana malam, ya. Pertama kita sudah imajinasi kita sudah terbentuk dari judulnya, Monah, suasana malam. Kemudian karena kita sudah membayangkan ini malam, Himmel die Erde still geküsst gitu. Matahari terbenam. Matahari terbenam gitu ya. Jadi ketika ketika langit dan bumi itu seolah-olah menyatu gitu ya. Nah, apa namanya? Si mataharinya itu masuk seolah-olah masuk ke dalam bumi. Nah, matahari itu kan bagian dari Himmel, bagian dari langit gitu ya. Kemudian menyentuh bumi seolah-olah gitu. Kalau benerannya kan itu serem banget ya. Kalau langit sampai menyentuh bumi itu kan serem banget. Ya. Apa namanya? Ini adalah yang ditakutkan oleh kepala desanya Obelix dan Asterix gitu ya. Dia takut langit akan runtuh gitu. Ya, tapi kalau dalam puisi ini kita tidak membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Kita justru membayangkan sesuatu yang tenang gitu ya. Kemudian sesuatu yang indah, mungkin matahari terbenam gitu. Ada Blütenschimmer gitu. Ya, von ihm nur träumen musste. Ya, kemudian die Luft ging durch die Felder. Ya, kalau die Luft ging durch die Felder ini lagi-lagi personifikasi. Ya, Luft udara itu kan wehen sebetulnya dia, bertiup ya, bukan berjalan, tapi die Luft ging durch die Felder. Kalau yang biasanya gehen durch die Felder itu kan manusia, anak-anak kecil gitu lari-larian di Feld, di apa namanya? Apa sih Feld? Field bahasa Indonesianya apa? Lapangan, ya, lapangan halaman luas atau kalau yang ditanamin itu apa sih? Ladang ya misalnya gitu. Ya, die Luft ging durch die Felder. Jadi kita membayangkan ini ada suasana atau situasi yang tempat yang luas gitu dan banyak angin ya karena ada die Luft ging durch die Felder dan seterusnya. Nah, ini kemudian harus kita kaitkan dengan kenapa ya ini penggambaran malam harinya seperti ini. Kenapa malam hari digambarkan sebagai waktu ketika orang bisa berimajinasi, waktu ketika jiwa kita itu bisa terbang, bukan terbang kok jiwa kita terbang kita mati ya. Jiwa kita bisa iya sih, tapi kalau di puisi ini dibilangnya seperti itu ya, meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Jadi jiwa kita merentangkan sayapnya seluas-luasnya, kemudian terbang melalui negeri-negeri yang hening gitu, seolah-olah pulang ke rumah. Kira-kira gitu ya di bab 3 di bait ketiganya. Gitu. Tapi maksudnya bukan jiwa kita terbang meninggalkan tubuh kita, tapi maksudnya bahwa pikiran kita, fantasi kita, imajinasi kita itu bisa lebih bebas di malam hari gitu. Intinya seperti itu, isi puisinya seperti itu. Nah, tapi bagaimana puisi ini kemudian bisa mencerminkan karakteristik masa romantik? Jadi kalau sebagian besar dari kalian misalnya menyebut karena masa romantik itu alam menjadi salah satu tema yang diangkat. Tetapi diangkatnya itu seperti apa? Misalnya dalam puisi ini seperti apa? Digambarkannya sebagai sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang seperti hidup mungkin Pak Regina, makanya ada personifikasi gitu. Oke, sesuatu yang seperti hidup ya. Jadi kalau hidup itu berarti kan tidak lebih
manusia tidak lebih superior dari alam gitu ya, karena sama-sama hidup misalnya ya. Oke, apa lagi? Mengedepankan emosi penulis mungkin Pak Regina. Mengedepankan emosi penulis. Dari mana kita Iya. melihat ada unsur emosi-emosi di sini? Jadi kita bisa lihat yang dirasakan penulis dari puisinya itu Biasanya ya memang betul. Terima kasih Rosalyn. Jadi kalau makanya 2 minggu yang lalu juga sempat disampaikan oleh Mas Eno ya, bahwa yang membedakan antara pada saat itu beliau mencontohkan dengan laporan yang teknis dengan yang enak dibaca itu, kalau yang enak dibaca itu tidak kering, ada unsur emosinya di situ ya, jadi tidak berupa hanya laporan teknis saja. Makanya kalau kita membaca karya sastra itu banyak menggunakan majas gitu ya, personifikasi, metafora dan sebagainya. Beda dengan kalau kita membaca teks di koran atau kita mendengarkan berita gitu ya, yang faktual. Atau kita membaca teks misalnya mengenai proses matahari terbenam gitu. Beda dengan puisi ini misalnya. Ya, atau teks-teks lain yang kalau kalian baca penjelasan gramatik di Studio 21 gitu. Misalnya dengan membaca puisi itu kan beda rasanya. Atau kalian yang sekarang sedang kalian baca itu Kleidermachen Leute. Ya, dari awal kalian sudah bisa membayangkan ini orangnya kayaknya kayak begini gitu ya. Dengan penggambaran yang sedemikian rupa. Beda dengan penggambaran dalam koran kalau menceritakan tersangka pencurian kendaraan bermotor misalnya. Ya. Jadi pasti ada unsur emosinya, tetapi emosinya itu yang seperti apa? Emosi itu kan bisa macam-macam ya. Ada mulai dari marah, sedih, gembira, terharu, antusias, semangat, itu kan semua emosi. Tetapi emosinya itu seperti apa yang digambarkan dalam teks ini, dalam puisi ini? emosi dramatis seakan menginginkan sesuatu mungkin. Emosi dramatis menginginkan sesuatu. Dari mana? Di teks ini dari mana? Ada kesan dramatisnya dari mana? Alin? Mungkin di akhir yang Ausflüge nach Haus seakan-akan saya kembali ke rumah begitu. Seakan-akan saya terbang ke rumah. Oke, dramatis. Iya. Tapi ini nggak ada drama-dramanya ya. Mungkin Kalau dari drama itu kan kalau ada apa namanya, dia mau kembali ke rumah, ternyata rumahnya sudah dimiliki orang lain, kemudian mereka jadi bertengkar gitu, ada konfliknya, jadi drama. Ini nggak ada drama-dramanya kan sebetulnya ya. Tapi ini digambarkannya seperti apa sih? Emosi yang terkesannya atau yang paling menonjol dari kata-kata yang dijalin dalam puisi ini itu seperti apa? Kalau menurut saya seperti melankolik gitu. Melankolis, ya betul. Jadi Ya. malam hari digambarkan sebagai waktu yang membuat orang jadi melankolis. Ya, kayak misalnya kalau anak zaman sekarang itu kalau hujan dan terutama hujan di senja. Ya, hujan sore-sore tuh langsung semua pada baper, langsung pada galau, memandang keluar jendela gitu. Jadi melankolis perasaannya. Ya, bahkan yang nggak pernah punya trauma dengan mantan pun tiba-tiba jadi ikut sedih gitu kan. Ya. Jadi ada perasaan melankolis. Kalau anak zaman sekarang melankolis dengan hujan dan senjanya itu mungkin dibentuk dari pengalaman hidup mereka, ya, dengan lagu-lagu, kemudian video atau penggambaran secara visual yang banyak menggunakan karakteristik seperti itu. Kalau ini kan kalau misalnya kalian sudah lihat videonya tentang masa romantik, latar belakang sosialnya yang terjadi pada masa itu di Jerman seperti apa sih? Apakah juga seperti kita sekarang gitu yang memungkinkan orang untuk melankolis di saat hujan?
penyebab melankolianya itu apa kira-kira kalau di masa romantik? Kenapa malam identik dengan melankolia? Kenapa malam membuat orang jadi melankolis? Karena mungkin kebanyakan malam tuh kan biasa digunain tuh kalau misalnya buat istirahat, buat mengenang sesuatu, kayak merenungi sesuatu. Nah, ketika merenungi itu jadi memikirkan masa lalu, memikirkan memori di masa lalu gitu, Frau Regina. Oke, Makanya jadi Oke, genau. So, kenapa nggak membayangkan atau memikirkan masa lalunya itu di siang-siang kayak sekarang gitu? Jadi daripada kalian dengerin ini Mona, Joseph von Eichendorff siapa sih gitu? Mungkin ada di antara 28 yang hadir di sini juga dengerinnya sambil terkenang-kenang pacarnya kali atau terkenang-kenang siapa gitu. Kan bisa saja ya. Tapi kenapa misalnya bukan hanya dalam puisi ini, tetapi puisi-puisi masa romantik pada umumnya, seperti yang tadi Andini sampaikan, malam itu digunakan sebagai waktu untuk merenung, dan itu memunculkan perasaan melankolis, seperti yang Guru bilang. Kenapa kira-kira secara umum seperti itu? Kenapa nggak siang-siang aja ngelamunnya gitu? Mungkin ambience-nya lebih mendukung, Frau Regina, kalau malam. Ambience-nya lebih mendukung, karena mungkin malam itu kan biasanya sepi, terus kayak apa ya, misalnya kalau tidak beraktivitas mungkin ya. Iya, jadi sepi, suara sunyi kedengeran gitu, Frau Regina. Oke, karena sunyi, tidak beraktivitas gitu. Dan terutama kalau kalian lihat di videonya, kemudian kalian lihat lagi konteks zamannya, masa romantik ini bertepatan dengan industrialisasi ya, dengan revolusi industri. Dan jadi perubahan ketika masyarakat Jerman itu mulai membentuk kota. Ya, wilayah-wilayah urban di Jerman itu mulai tumbuh pada masa ini. Jadi siang hari itu identik dengan waktu orang bekerja. Dan industrialisasi itu kan salah satu efeknya itu adalah membuat masyarakat itu menjadi teralienasi, gitu ya, mengurangi keterkaitan atau komunikasi antara satu individu dengan yang lainnya. Karena pada masa industrialisasi sebagian besar pekerjaan itu adalah pekerjaan di pabrik, gitu. Jadi belum banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa misalnya. Kalaupun ada jasa, mungkin lebih ke dalam bidang kedokteran atau hukum, ya. Tapi universitas dan sekolah, universitas pun baru mulai muncul ya di abad 17, di abad 16, di abad 17, abad 18 terutama di Eropa. Nah, yang sangat booming atau sangat mengemuka pada saat itu adalah pabrik-pabrik. Orang-orang yang harus bekerja. Dan kalau kerja di pabrik itu kan nggak bisa sambil ngobrol ya. Karena kalau kita kerjanya sambil ngobrol, nanti kita ketinggalan dengan laju mesinnya. Beda kalau kalian kerja kelompok di kelas, justru harus ngobrol. Kalau ini kan enggak, mereka harus konsentrasi dengan pekerjaannya. Gitu. Jadi, apalagi kalau kita lihat pabrik gitu, sampai sekarang saya rasa juga masih seperti ini, semuanya itu kan harus time efficient ya. Industri itu kalau tidak time efficient rugi kan. Jadi harus diukur dalam waktu sekian jam harus menghasilkan produk berapa misalnya. Dalam waktu berapa hari harus menghasilkan produk berapa. Dalam waktu atau dalam satu kelompok orang terdiri dari 12 pekerja itu menghasilkan sepatu berapa, misalnya seperti itu. Ya, ukurannya beda-beda, tetapi semua itu kan dihitung. Ya, pabrik atau industri apapun itu harus cost efisien, harus time efisien, semuanya harus dihitung secara efisien. Sehingga pekerja-pekerja di pabrik, pekerja-pekerja handwerker, ya, handwerker, pengrajin, itu kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dalam pekerjaan. Berbeda misalnya pada masa feodalisme, pada masa sebelum industrialisasi, ketika pekerjaan itu masih hampir selalu melekat dengan tempat tinggal. Ya, jadi kalau orang masih bekerja di peternakan, masih bekerja di pertanian, wilayah pekerjaannya dengan wilayah rumahnya itu kan juga masih sangat dekat.
mereka bisa saling ngobrol, dan terutama juga biasanya sesama pekerjanya itu masih keluarga atau tetangga gitu ya. Jadi mengurus ternak itu tidak perlu banyak orang melakukan secara sekaligus kemudian tidak saling berkomunikasi, tetapi bisa sambil bercanda gitu ya. Kalau kalian tidak bisa membayangkan, pasti tapi pernah lihat di film-film gitu ya. Bedanya pekerja yang di sektor agraria misalnya, agraria yang belum industri ya. Jadi pra-industrialisasi dengan pekerja-pekerja di konteks urban di kota-kota pada masa industrialisasi di Eropa. Itu beda banget gitu. Dan karena perubahan ini, maka orang-orang di Eropa juga merasa ada yang hilang dalam hidup mereka. Yaitu kalau orang zaman sekarang bilangnya me time. Waktu untuk dirinya sendiri gitu. Ya, jadi mereka tidak bisa lagi menikmati waktu untuk diri sendiri karena pada pagi sampai sore hari itu harus bekerja. Baru di malam hari mereka punya kesempatan untuk beristirahat, dan waktu istirahatnya itu kemudian digunakan untuk bukan digunakan sih. Waktu istirahatnya itu kemudian juga memberi kesempatan mereka untuk berfantasi, berimajinasi, membayangkan mengenai tempat-tempat yang jauh dan sebagainya. Jadi kalau sekarang aja kita malam-malam masih bisa menggunakan waktu untuk berhayal, memikirkan kembali apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Bayangkan kalau ini terjadi di abad 18, 19, abad 17 gitu ya. Ketika belum ada televisi, ketika belum ada Twitter, belum ada Instagram gitu. Ya, malam hari udah gelap, ya ngapain lagi kalau kita tidak menggunakan waktu itu untuk berpikir misalnya. Nah, kemudian kenapa imajinasinya itu adalah mengenai tempat yang jauh seperti yang tadi seperti yang tadi disebut oleh Alin misalnya, ya, membayangkan bahwa dirinya itu bisa pergi ke bisa terbang melampaui atau melewati negeri-negeri yang hening. Kenapa kira-kira? Tapi kemudian ada kontradiksinya, seolah-olah pulang ke rumah. Terbang tapi pulang ke rumah. Kira-kira kenapa? Penggambarannya seperti itu. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan sama Frau Regina, sebelum masa industrialisasi kan orang-orang masih punya pekerjaan tapi bukan di waktu yang tepat, di waktu yang kayak dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi mungkin kesannya adalah mereka pulang ke kebiasaan yang lama. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Mutia. Jadi kalau menurut Mutia itu adalah metafor untuk kembali ke kebiasaan yang lama. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Bianca, Frau Regina. Ya, betul. Kalau menurut saya mikirnya dia itu berhayal setiap malam gitu. Terus balik ke rumahnya itu artinya balik ke kenyataan di dunia yang aslinya gitu. Saya mikirnya kayak gitu, Frau Regina. Oke, jadi dia untuk sesaat dia bisa meninggalkan kehidupannya gitu, dia bisa terbang ke manapun yang dia suka, tapi kemudian pada akhirnya dia akan tetap kembali ke realita gitu ya. Oke, yang lain mungkin? Ana, Frau Regina. Itu Syun, Ana. Mungkin itu kan yang dia bilang kayak pakai sayap bisa pergi kemana-mana, itu mungkin kayak bisa berhayal lagi. Terus kembali ke rumahnya itu mungkin maksudnya rumah itu kan disamainnya dengan kenyamanan gitu kan, jadi kayak dan keamanan dan nyaman gitu. Jadi mungkin karena mereka berhayal itu jadi bisa lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Oke, sehr gut, genau ya. Jadi rumah itu diidentikan dengan tempat yang nyaman, tempat yang tenang gitu. Nah, di mana rumah untuk si tokoh
ih dalam puisi ini? Di rumahnya sendiri atau di tempat yang jauh tempat dia terbang? Di tempat yang dia terbang. Di tempat yang dia terbang gitu ya. Jadi dia merasa justru rumahnya itu di tempat kemana yang dia terbang, ya. Terbang entah kemana, pokoknya melalui negeri-negeri yang asing, yang hening, gitu. Seolah-olah itu pulang ke rumah. Jadi dia meninggalkan kehidupan nyatanya, gitu ya. Dan justru dia merasa nyaman, merasa di rumah di tempat yang jauh itu, gitu. Ya itu salah satu karakteristik romantik kan, ya gitu. Nah, di puisi ini terlihat di bait ketiga, gitu ya, ada Fernweh. Nah, kenapa merindukan tempat yang jauh? Karena kenyataannya yang tadi seperti sudah dikatakan oleh Mutia dan Bianca, karena kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari itu bukan kenyataan yang ideal menurut mereka. Karena mereka harus bekerja dan pekerjaannya itu tidak banyak yang ideal. Karena di masa industrialisasi sebagian besar pekerjaannya itu adalah bidang industri kan, namanya juga industrialisasi. Mereka harus bekerja di pabrik dengan upah yang mungkin tidak memuaskan, hanya cukup untuk bertahan hidup dan sebagainya. Jadi kemudian mereka merindukan tempat yang tidak bisa mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, jadi ini sebetulnya secara instinktif manusia memang selalu seperti itu ya. Kita menyukai tempat-tempat yang tidak biasanya kita hadapi sehari-hari. Jadi memang secara instinktif manusia itu selalu merindukan atau mendambakan tempat-tempat yang berbeda dari rutinitas sehari-hari. Nah, kalau dalam puisi ini, Mona, yang menjadi salah satu representasi masa romantik, itu banyak menggunakan personifikasi alam, banyak menggambarkan alam sebagai sesuatu yang tenang, yang dirindukan dan sebagainya, itu karena sehari-harinya mereka tidak bisa mendapatkan itu. Gitu. Mereka tidak bisa mendapatkan luxury untuk menikmati alam secara menikmati keindahan alam. Gitu. Karena hidup mereka dalam tanda kutip habis digunakan untuk bekerja, untuk bertahan hidup. Gitu. Ya, jadi dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat industri di Eropa pada abad 17-18, awal abad 19, kemudian karakteristik puisinya itu merindukan alam sebagai sesuatu yang menenangkan, ya, atau sebagai sesuatu yang misterius, sebagai sesuatu yang bukan bagian dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya, sebagai sesuatu yang dibayangkan indah, sebagai sesuatu yang grand atau apa besar, megah, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan sudah kalian tuliskan, tetapi memang belum banyak yang dalam slides-nya itu menghubungkan. Misalnya dalam secara gampang kita bisa bilang gini, buktinya mana dalam teks gitu. Ya, jadi kalian menjabarkan Mona ini isinya apa, kemudian karakteristik masa romantik apa. Tetapi tidak dikaitkan dulu misalnya ini memperlihatkan ada Fernweh karena dilihat dari dilihat dari bait ketiga. Dalam puisi ini menggambarkan atau membayangkan dirinya itu terbang pulang ke rumah yang jauh dari realitanya, misalnya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau di teks-teks berikutnya atau ya sampai nanti kalian lulus gitu ya, karena kita memang program studi atau fakultas yang berkutat dengan teks, maka barang bukti analisis kita itu harus selalu kita kembalikan pada teks. Teksnya bilang apa? Gitu. Ya, jadi karena ini baru latihan-latihan pertama, latihan-latihan awal kalian di semester 2, mungkin belum banyak yang menyadari itu. Jadi udah tahu caranya, gitu, udah tahu bahwa oh ini isi teksnya apa, konteksnya apa, kemudian kaitannya apa. Tetapi kemudian harus dibuat jembatannya. Manakah bagian dari teks yang mendukung pernyataan kalian mengenai karakteristik itu? Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti pada tugas-tugas berikutnya, pada kuliah-kuliah berikutnya, kalau kita melakukan analisis teks, jangan lupa bahwa kita harus selalu berangkat dulu dari teks. Teksnya itu menyatakan apa? Menggunakan word shots seperti apa? Ya, word shots-nya apa saja, maknanya apa, kemudian asosiasi dari makna itu apa, baru kemudian kita kaitkan dengan konteksnya. Oh, mereka menggunakan
pengandaian atau asosiasi alam dengan sesuatu yang indah itu karena pada kehidupan sehari-hari memang mereka tidak bisa menikmati alam karena harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena konteksnya adalah masyarakat industrial, masyarakat industri, gitu ya. Kenapa masyarakat industri? Karena ini konteksnya di Jerman abad 18 ketika industrialisasi baru mulai berkembang. Gitu. Jadi kaitan antara teks dengan konteksnya itu jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh saja masukan saya secara umum. Jadi bukan hanya untuk kelompoknya Alin, Bianca dan Shiva. Ya ini tadi saya ambil seperti yang tadi sudah saya katakan, saya ambil hanya karena puisinya mudah. Tetapi secara garis besar ini adalah hal yang perlu kalian perhatikan. Gitu. Semua kelompok masih perlu memperhatikan persoalan ini. Jadi mengkaitkan antara teks dengan konteks secara jelas. Ya, untuk menunjuk di mana teksnya itu dikatakan. Gitu. Tentu saja kalau dalam teks sastra, di mana teksnya dikatakan itu tidak seperti kalau kita kelas MMBJ ya. Kalau kelas MMBJ, Woher wissen Sie das auf Zeile 16 misalnya. Ada tuh jelas-jelas tertulis ya di Zeile, di baris ke-16 misalnya. Dikatakan bahwa David is 16 years old, Beispiel. Ya ada jelas. Tapi kalau di teks sastra, mungkin tidak dikatakan bahwa is 16 Jahre alt, aber zum Beispiel ging nicht mehr in die Schule. Dia udah nggak sekolah lagi. Kira-kira umurnya berapa ya? Ya, jadi ada bedanya tentu saja kita menganalisis teks secara harfiah dengan teks yang literal, yang sifatnya sastra. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?